like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama, yaitu Dr. Andes Bapak Budi Jatmiko SE MSI, sehingga di sini saya bisa menyampaikan resum materi dari pertemuan 2-7, yaitu tentang makna ma'rifatullah. Makna dari ma'rifatullah menurut Ibnul Qayyim sebagaimana didefinisikan oleh ahli ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, urgensi ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketiadaan ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti binatang, seperti dalam Quran surat 47 ayat 12. Orang yang ma'rifatullah atau mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah, sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari ma'rifatullah atau mengenal Allah akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah, kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki Allah. Inilah kenikmatan hidup yang sebenarnya. Dengan ma'rifatullah, hidup menjadi tenang, terarah, ringan, dan bahagia. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam, dan lumpur dalam dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Adapun ciri-ciri orang yang mengenal Allah atau ma'rifat terhadap Allah: 1. Tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Karena itulah kualitas ma'rifat kita bisa diukur. Bila kita selalu cemas dan takut kehilangan dunia, berarti kita belum mengenal Allah dengan sebaik mungkin. Sebab orang yang ma'rifah, susah senangnya tidak diukur oleh ada tidaknya dunia, tetapi diukur oleh dekat tidaknya dirinya dengan Allah. Kedua, orang yang ma'rifah akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, karena dengan terjaga ibadahnya akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu sarana ma'rifatullah atau cara ma'rifat terhadap Allah. Yang pertama yaitu dengan aklus salim atau akal sehat. Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang sempurna. Al-Quran menjelaskan dalam berbagai ayatnya pengaruh perenungan makhluk terhadap penggalan kepada Sang Holik. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa api neraka." Quran Surat Ali Imran
ayat 190-191. Yang kedua yaitu Al-Anbiya'u wa Rasul, para nabi dan rasul. Kita dapat mengenal Allah dengan baik melalui dakwah dan penjelasan dari para rasul, karena mereka memang diutus untuk mengenalkan dan mengajak manusia kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab, neraka, keadilan supaya manusia melaksanakan keadilan." Quran Surat 57 ayat 25. Ketiga yaitu Asma'u wa Sifah, nama dan sifat Allah. Mengenali nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Cara inilah yang Allah gunakan untuk memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Dengan asma dan sifat ini terbukalah jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyajikan pancaran cahaya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, serulah Allah atau Rahman dengan nama yang maha saja kamu seru. Dia memiliki nama-nama yang baik, Asmaul Husna." Quran Surat 17 ayat 110. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.